Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Makassar International Age Festival and Forum atau F8 Makassar yang merupakan salah satu event pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Kota Makassar akan kembali berlangsung tahun ini dengan menargetkan jumlah kunjungan sebanyak 600.000 dan transaksi hingga 30 miliar rupiah. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nyani Saya mengatakan F8 Makassar merupakan event kebanggaan Kota Makassar yang telah 5 kali dinobatkan sebagai salah satu dari event terbaik di Indonesia, baik melalui Wonderful Event Indonesia maupun Karisma Event Nusantara. Makassar International Age Festival and Forum merupakan event yang menggabungkan beragam potensi seni, budaya, dan gastronomi Indonesia dalam sebuah kerangka festival food, fashion, fusion musik, film, fine art, fiction writers, folks, dan flora fauna di Kota Makassar. Tema The Unity merupakan kelanjutan dari tema tahun sebelumnya yaitu The Next Gen Treasure yang memberikan penjelasan bahwa ragam bahasa, ragam budaya, dan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh berbagai suku agama bangsa telah dipersatukan di F8 Makassar. Baik, jadi kalau F8 Makassar tadi saya, F8 tuh kita taunya FC saya, ternyata ini ada F8 ya, FC, kelihatan banget umur saya ya. Jadi ini adalah sebuah event yang luar biasa, sukses, selamat ya dari tahun ke tahun ya Pak Vincent. Rasanya kalau lihat video itu, pengen datang lagi gitu. Saya baru kembali dari Mamuju tadi malam dan ada Manakara Festival. Itu ada tarian performing arts namanya Mabundu ya. Itu bagus banget, keren banget, katanya akan tampil di F8. Semoga itu akan semakin memeriahkan F8 bacanya Mas ya. Jadi Makassar International Age Festival and Forum F8 Makassar merupakan event kebanggaan Kota Makassar. Keren loh Kota Makassar, bener. Dan ini sudah 5 kali dinobatkan sebagai salah satu dari event terbaik di Indonesia ya Pak Deputi ya. Baik melalui Wonderful Event Indonesia maupun Karisma Event Indonesia Nusantara. Ini event yang nggak kaleng-kaleng lah. F8 akan diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 28 Juli 2024 dan dilakukan di Anjungan Pantai Losari Makassar dengan tema Unity. Direktur Utama PT Festival 8 Indonesia Sofyan Setiawan menjelaskan ada sejumlah inovasi yang dihadirkan dalam penyelenggaraan F8 Makassar tahun ini. Salah satunya, di hari kedua penyelenggaraan akan ada suguhan yang sangat mencerminkan Kota Makassar di 5 zona panggung. Pada tahun ini, F8 Makassar juga akan melakukan proses digitalisasi terhadap karya-karya dari pelaku kreatif subsektor film dan fusion music, yakni dengan memfasilitasi pendaftaran HKI atau hak kekayaan intelektual dan dimasukkan ke dalam platform yang telah disiapkan. Jadi memang kalau kita bicara target, yang namanya festival selalu yang diharapkan adalah jumlah kunjungan. Iya, crowdnya. Dan di tahun lalu kami sudah mencatatkan kurang lebih sekitar 471.000 orang. Wow. Selama 5 hari penyelenggaraan. Dan tahun ini kita tidak mau muluk-muluk. Kita tetap masih ada di range antara 500.000 sampai dengan 600.000 pengunjung yang bisa hadir di F8. Nah, hal yang menarik adalah transaksi. Kalau kita bicara transaksi tahun lalu itu kita masih di angka sekitar 27 miliar dan memang target kita tahun ini untuk semua sektor yang ada di F8 itu bisa mencapai target kurang lebih sekitar 30 miliar. Wow. Jadi memang kita berharap setiap tahun ada peningkatan target. Tahun ini ada hal yang menarik karena ini juga menjadi kegelisahan teman-teman di lokal Makassar karena kok selama penyelenggaraan F8 belum ada yang identik tentang Makassar. Maka di 5 hari penyelenggaraan F8, tepatnya di hari kedua akan ada satu program namanya Makassar Sekalian. Jadi ini ya Makassar banget gitu ya. Makassar banget gitu bahasanya. Jadi Makassar Sekalian ini adalah cerminan dari semua industri kreatif, tentunya yang 8 tadi akan tampil di 5 zona yang kami siapkan. Macam-macam, mulai dari musiknya, filmnya, fashionnya, kemudian juga folksnya, itu semua akan tampil secara simultan di 5 panggung yang memang kita sediakan. Paling penting bagi kami adalah bagaimana kami F8 selalu bersinergi dengan pemerintah. Nah, satu hal yang kami syukuri bahwa pemerintah Kota Makassar juga telah mencanangkan Makassar sebagai kota festival tepian air. Nah, dengan brand Festival Tepian Air tentunya kami berharap bahwa inovasi yang dihadirkan oleh F8 salah satunya adalah bagaimana kami melakukan proses digitalisasi terhadap beberapa subsektor yang ada di F8. Nah, tahun ini yang lebih awal kami digitalisasi itu adalah film dan musik. Nah, kita tahu banyak sekali musik-musik lokal yang sebenarnya diminati oleh banyak orang,
tapi masih berskala nasional. Kita mulai dari yang paling dasar, bagaimana kita kemudian menjaga hak atas kekayaan intelektual musik tersebut dengan dukungan pemerintah kota. Kita daftarkan hak ciptanya, kemudian kita cantumkan atau kita masukkan ke dalam platform yang memang disiapkan oleh F8. Nah, insya Allah tahun ini kemudian akan kita rilis di 2 sektor itu, yaitu film dan fusion music. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Muhammad Rum mengatakan F8 Makassar merupakan inisiasi dari para seniman juga budayawan bersama pemerintah Kota Makassar pada tahun 2015 yang ingin mengubah sekaligus memperkuat citra Kota Makassar melalui jalur kebudayaan. Dalam perjalanannya hingga kini, F8 Makassar terbukti mampu menaikkan citra dan brand awareness Kota Makassar di sektor pariwisata. Jadi pada tahun 2015 ada pemikiran dari pemerintah Kota Makassar untuk mencari sebuah strategi dan program untuk mengubah citra kota, Bu. Pada saat itu kan 2015 nih citra Kota Makassar, kota demo, berantem. Suka ada bercandaan gini, mahasiswa, tukang beca, jangan berantem, malu sama mahasiswa berantem di Makassar. Makanya jadi berantem mahasiswa. Bener. Jadi tahun 2015 itu ada kegelisahan dari pemerintah kota dan beberapa seniman dan budayawan untuk membuat sebuah festival dan kegiatan skala besar, dan mereka bertemulah antara pemerintah kota dengan seniman dan budayawan di Kota Makassar, melahirkan 8 jalur kebudayaan. 8 jalur kebudayaan, ya. 8 jalur kebudayaan ini pintu masuknya adalah Makassar International Art Festival and Forum. Oh, rumahnya. Dan lahirlah juga namanya Hari Kebudayaan, itu setiap 1 April sampai 30 April itu kita banyak kegiatan budaya dalam 1 bulan, dan yang terbesar ada F8. Nah, 2016 F8 lahir, Bu, dengan 8F Festival dalam satu kawasan 1,7 km dengan 5 panggung, 4 panggung pada saat itu, yang terdiri dari food, fashion, film, fusion music, folk, fine art, flora fauna, dan fiction writers. Oh, ada flora fauna juga ya? Kurang lebih ada setengah lah dari 17 subsektor yang menjadi konsentrasi kita di Indonesia. Di event sudah ada di event itu. Jadi alhamdulillah 2016 berjalan, 2017 terlirik oleh Kemenpar untuk masuk di 100 wonderful event. Pada saat itu Ibu Nia dan Bu Esti pada saat itu juga menjadi Direktur Choi. Terus kemudian 2018 sudah masuk 10 dan sampai dengan 2024 sudah masuk top 10. Jadi ini merupakan kegelisahan awalnya dan memperbaiki citra kita, dan alhamdulillah brand awareness kita di sektor turisme, Bu, itu naik. Alhamdulillah tahun kemarin 2023 Makassar menjadi kota penyelenggaraan 7 event nasional dan internasional yang diselenggarakan di Kota Makassar yang melibatkan kurang lebih 80 negara, Ibu. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Vincentius Jimadu mengapresiasi F8 Makassar yang kembali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara Kemenparekraf. Setidaknya, ada 5 hal yang membuat F8 Makassar dapat kembali masuk dalam top 10 karisma event Nusantara Kemenparekraf. Pertama, terkait ide atau gagasan, di mana setiap tahunnya event harus ada ide dan gagasan baru. Selanjutnya adalah dari sisi pemasaran, di mana F8 Makassar telah memiliki sosial media resmi, logo, dan sangat terintegrasi dalam melakukan promosi. Kemudian, yang ketiga adalah terkait event management, di mana F8 Makassar dinilai berhasil dalam melakukan manajemen pengunjung termasuk penyiapan tempat parkir yang sangat luas pada tahun lalu. Selanjutnya, yang keempat adalah terkait manajemen keuangan, dan kelima terkait impact. Jadi F8 ini, Festival 8 ini salah satu top 10 can ya. Jadi dari 110 can yang kita kurasi itu, F8 termasuk yang 10 besar. Dan ini tentu saja tidak mudah ya. Mengapa? Karena dikurasi oleh tim independen yang sangat ahli dalam bidangnya. Dan ada 5 elemen kurasi. Yang pertama yang terkait dengan ide atau gagasan. Jadi kita melihat bahwa setiap tahun selalu ada ide-ide baru, selalu ada gagasan baru dalam festival ini. Buat ini, wah luar biasa nih F8. Yang kedua dari sisi pemasaran dan marketingnya, mereka sudah punya official sosmednya, logonya, dan mereka betul-betul integrated dalam mempromosikan event ini. Terus yang ketiga terkait dengan event management, betul-betul diatur sedemikian rupa traffic management dari visitornya. Bahkan tahun lalu saya hadir itu disiapkan khusus tempat parkir yang luas sekali.
Itu saya kira ini luar biasa dibandingkan beberapa event yang saya pernah hadiri. Semoga terus, pengolahan sampahnya juga ya Pak. Betul, karena itu termasuk aspek pengelolaan sampahnya, waste management juga bagus. Terus ada manajemen keuangannya. Nah ini sangat penting sekali, sehingga kita lihat bahwa pada suatu titik nanti F8 ini akan berdiri sendiri tanpa tergantung lagi kepada pemerintah. Jadi bisa berjalan sendiri. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah soal impact. Kita lihat tadi bahwa target tahun ini 30 miliar dan saya yakin sekali ini tercapai. Bahkan tahun lalu kita lihat bukan saja pergerakan wisnus dari kabupaten atau provinsi sekitar, bahkan juga tahun lalu itu ada beberapa duta besar juga yang diundang ke sana. Dan hadir di sana. Jadi sudah bisa mendatangkan wisatawan mancanegara dan ini menjadi promosi yang luar biasa bagi negara-negara pasar utama kita. Dan apa yang menjadi dukungan dari Kemenparekraf? Kembali lagi kita lihat bahwa selalu ada korelasi positif antara dukungan atau komitmen dari CEO daerah. Jadi betapa pentingnya dukungan wali kota dan bupati dalam penyelenggaraan event ini. Dan kita lihat di Makassar bahwa pemerintah daerahnya betul-betul komit untuk mendukung. Jadi semua stakeholders itu rapatkan barisan dan satukan semua resources supaya event ini betul-betul bisa berdampak ke masyarakat. Dan itu yang kita lihat di F8 ini. Nanti tahun depan saya yakin sekali event ini bisa naik kelas. Sudah menjadi winner. Wonderful Indonesia International Event. Wow, baru. Kita naik kelas dengan berbagai dukungan. Jadi dukungannya apa dukung dari Kemenparekraf selain tadi amplifikasi promosi di media, on media, bahkan juga di paid media. Kita juga amplifikasi di RRI dan beberapa channel media atau paid media lain yang kami jadi nggak on media bayar aja ya, Pak ya. Di samping itu juga kita lihat bahwa kita perlu juga pendukungan sarana prasarana. Karena kami yakin pada suatu titik nanti ini akan berdiri sendiri, akan mandiri dan kita bisa pindah untuk mengembangkan event-event lainnya di Indonesia Timur. Sementara Kepala Cabang Utama Bank Sulselbar Supriyanto mengatakan pihaknya mendukung F8 Makassar yang diharapkan melalui event ini dapat menggerakkan sektor real. Tim Eljon Media melaporkan.